Pemirsa Mozaik Islam, banyak dari kaum hawa yang pasti sudah sering mendengar tentang arisan atau bahkan ikut dalam sebuah kelompok arisan. Ya, arisan memang menjadi fenomena tersendiri di kalangan kaum hawa. Tapi tahukah Anda, arisan tidak semata identik dengan barang konsumtif saja. Di beberapa daerah ini, arisan yang diadakan justru dibuat untuk membantu kesadaran sanitasi warga setempat. Arisan unik yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah arisan jamban atau arisan WC yang diadakan di beberapa daerah. Salah satunya yang terjadi di wilayah Desa Bageneng, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Berangkat dari keresahan Sumadi, melihat minimnya kesadaran akan kebersihan warga sekitar saat buang air besar karena belum memiliki fasilitas sanitasi pembuangan yang layak. Akhirnya pada tahun 2001, ia mempelopori warga sekitar dengan gerakan arisan jamban. Arisan serupa juga digalakan di Dusun Kojadewa, ND, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari detik.com, pada November 2013, Leni Mardina menggerakkan masyarakat setempat untuk membayar iuran sebesar Rp25.000 per bulan untuk mendapatkan fasilitas sanitasi yang memadai secara bergiliran. Arisan sebagai sebuah fenomena sosial tidak hanya dijumpai di bumi pertiwi Indonesia saja. Berbagai sumber menyebutkan negara Arab pun mengenal praktik arisan sejak zaman dahulu. Arisan di bumi kaya minyak itu dikenal dengan istilah Jumia Al-Muazzafin atau Al-Qardu At-Ta'awuni, di mana sekelompok wanita Arab telah menjalankan aktivitas tersebut bahkan masih terus berlangsung hingga masa sekarang ini. Lantas bagaimanakah pandangan dan hukum Islam terhadap praktik arisan yang marak dilakukan oleh kaum muslimah ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arisan bermakna kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Waktu pengundian sendiri dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala hingga semua anggota memperolehnya. Arisan dalam syariat Islam termasuk ke dalam ranah kontemporer, di mana praktiknya sendiri tidak ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga riwayat para nabi. Namun bukan berarti tidak ada hukum Islam yang mengaturnya. Para ulama sudah sejak lama mengangkat tema ini sebagai perbincangan guna diatur hukum dan tata caranya supaya umat muslim tidak salah kaprah dalam praktik arisan yang tidak menyalahi syariat Islam. Namun hukum asal muamalah sendiri adalah halal, maka oleh sebagian ulama, arisan halal dilakukan selama tidak diikuti dengan persyaratan apapun dan berlangsung selama satu putaran penuh. Hal tersebut difatwakan oleh kebanyakan ulama masa kini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang pernah memegang jabatan penting sebagai mufti Arab Saudi. Beliau menyebutkan arisan adalah seperti pinjam-meminjam tanpa persyaratan yang menguntungkan posisi seseorang serta tidak ditemukannya kemudaratan bagi pelaku arisan. Selain itu, Allah Ta'ala meminta umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, sedangkan tujuan arisan adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya. Maka ia termasuk dalam kategori tolong-menolong yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ada pula beberapa pendapat ulama lainnya yang beranggapan bahwa arisan adalah terlarang atau haram. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apakah semua arisan diperbolehkan? Pemirsa Mozaik Islam, arisan menjadi haram hukumnya jika pertemuan arisan yang dilakukan lebih banyak digunakan untuk membicarakan orang lain, sehingga ada lebih banyak kemudaratan dibanding nilai manfaatnya. Padahal, membicarakan orang lain, apalagi keburukannya, terlarang dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Tawwab, Maha penerima tobat, lagi Rahim, Maha menyampaikan rahmat." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Arisan yang juga haram hukumnya untuk dilakukan adalah arisan yang dibuat untuk tujuan pamer harta semata. Seperti arisan barang-barang mewah yang di setiap pertemuannya seperti menjadi ajang pamer harta kekayaannya agar dianggap lebih tinggi derajat kekayaannya dibanding dengan yang lainnya. Lalu, jika di masa lampau arisan dilakukan di rumah para pesertanya, kini hal semacam itu mulai ditinggalkan. Beberapa arisan mewah dengan angka mencapai ratusan juta rupiah digelar di berbagai hotel mewah, klub eksekutif, bahkan pesawat jet. Padahal, segala harta benda yang kita miliki saat ini akan menjadi tidak berarti saat malaikat maut datang menjemput dan ruh meninggalkan jasad ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia berkata, 'Hartaku, hartaku.' Beliau bersabda, 'Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta?'
Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Hadis riwayat Muslim. Ironisnya, arisan tidak hanya mengalami pergeseran nilai kebaikan saja. Bahkan kini, arisan bisa menjadi salah satu pintu terjadinya kecurangan. Banyak kasus penipuan yang terjadi justru berawal dari ajakan untuk mengikuti kelompok arisan tertentu. Di awal tahun 2015 lalu, Reserse Polisi Daerah Wilayah Jawa Timur berhasil membekuk Mei Wulan Anggraini, otak dari program penipuan berkedok arisan online Grobax Micen Community. Selama 2 bulan menjalankan penipuan tersebut, wanita berusia 26 tahun itu telah meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Dengan memanfaatkan media sosial, Mei menawarkan beragam jenis investasi fiktif serta arisan online senilai Rp500.000 dan menjanjikan akan mendapatkan emas dan komputer dalam 2 bulan. Pemirsa Mozaik Islam, saling tolong-menolong dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam memang diperbolehkan. Namun jika arisan yang dilakukan dirasa lebih banyak memiliki kemudaratan, maka sebaiknya hal tersebut ditinggalkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesaat lagi, Mozaik Islam akan hadir dengan informasi menarik seputar kemuliaan dan keistimewaan merawat orang tua di waktu senja. Jangan kemana-mana, tetap bersama Mozaik Islam.